Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesarama Septia, NIM 2011020037 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, kelas 6 SPIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar ilmu politik selama semester ini. Yang pertama yaitu ilmu politik. Berbicara mengenai ilmu politik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa definisi dari ilmu politik itu sendiri. Definisi ilmu politik ini sangatlah banyak dapat kita temukan di internet, mulai dari definisi ilmu politik secara umum, definisi ilmu politik menurut para ahli, ilmu politik menurut pakar politik itu sendiri, dan juga definisi ilmu politik menurut pendapat dari masyarakat. Ilmu politik mempelajari tentang kehidupan politik. Istilah politik dalam kepustakaan ilmu politik dapat dipahami dalam berbagai definisi. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Ilmu politik adalah ilmu sosial yang tertua di dunia, karena ilmu politik ini berkembang sejak peradaban Yunani kuno. Ilmu ini juga dikembangkan di dunia timur seperti Cina dan India selama masa peradaban kuno. Ilmu politik ini lahir pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, ilmu politik berkembang secara pesat yang berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dengan negara, maupun hubungan sesama negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana cara untuk menghambat penggunaan kekuasaan. Perlu diingat bahwa untuk menentukan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada, diperlukan kekuasaan dan wewenang atau authority. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran sangat penting untuk membina kerjasama ataupun menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dalam tradisi politik dapat dipergunakan cara-cara persuasi atau cara-cara yang meyakinkan maupun cara-cara kohesif atau dengan cara kekerasan. Perlu juga kita ketahui bahwa ada 6 pendekatan untuk memahami arti politik. Yang pertama, pendekatan kekuasaan, pendekatan institusional, pendekatan moral, pendekatan konflik, pendekatan fungsional, dan yang terakhir pendekatan analisis wacana politik. Lantas, bagaimanakah kondisi politik di Indonesia sekarang ini? Seperti yang dapat kita ketahui, adanya persaingan dalam dunia perpolitikan adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang ini. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Persaingan sehat akan memberikan dampak positif bagi siapapun, begitu juga sebaliknya. Persaingan yang tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan yang tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, saling menghina, memaki, bahkan saling menyakiti. Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan tidak sehat yang dilakukan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Bisa kita katakan bahwa kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini mengalami tingkat buruk. Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Banyak politisi di negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang rakyat. Dunia perpolitikan merupakan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi kita dalam mewujudkan kemajuan bangsa, dan masalah yang ada harus kita jadikan motivasi untuk menyatukan bangsa ini. Jadi, kita harus mengetahui hakikat politik adalah power atau kekuasaan, tapi perlu kita ingat bahwa tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan politik, karena keputusan politik secara umum mencakup dua hal, yaitu program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara dan orang-orang yang akan menyelenggarakannya kebijakan umum.
Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa hakikat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Belajar ilmu politik ini tidak hanya belajar tentang bentuk negara, tapi kita juga mempelajari tentang masyarakat beserta kepentingan di dalamnya, seperti gender, politik identitas, hubungan antara negara dan agama, serta masih banyak lagi. Belajar tentang ilmu politik membuat kita kaya akan wawasan tentang negara dan segala aspeknya. Itu bisa membuat kita peka terhadap kondisi negara kita saat ini. Selain itu, manfaat kita mempelajari ilmu politik ini adalah dapat memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, merupakan anugerah dari Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengertian HAM menurut Deklarasi Universal HAM tahun 1948 menjelaskan setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Ciri-ciri dari HAM ini sendiri adalah yang pertama, HAM tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM karena negara membuat hukum untuk melindungi hak asasi manusia seseorang. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Dan yang keempat, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Jenis pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan jenisnya, HAM dibagi menjadi dua, yaitu jenis pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat ini berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contohnya pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh dari pelanggaran HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. John Locke menjelaskan tentang hak asasi manusia terbagi macam hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak milik, dan hak kemerdekaan. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi tahun 1948 pasal 30 menjelaskan macam-macam hak asasi manusia yaitu hak memperoleh kemerdekaan, hak tidak boleh dibelenggu, hak untuk tidak diperlakukan dengan keji, hak di bidang hukum seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan hukum, dan ganti rugi, hak untuk meninggalkan negara serta kembali ke negaranya, hak untuk mendapatkan suaka di negara lain, hak atas kewarganegaraan, kekayaan, kebebasan keyakinan agama, kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan bidang pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bidang kebudayaan, hak atas tatanan sosial dan internasional, dan kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia, pembatasan untuk tidak merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi. Itulah sedikit materi tentang dasar-dasar ilmu politik yang dapat saya pahami selama semester ini. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.